Sensikers, kembali bersama Denny Darko dan tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang coba untuk kita mengerti. Mari kita menepi sedikit dari perpolitikan dan kita kembali ke dalam berita yang lebih menarik, berita tentang percintaan selebriti. Dan di sini saya berkolaborasi bersama SK Entertainment, entertainment channel yang harus kalian subscribe. SK, ESKE, oke? Sebelum kita mulai, silahkan subscribe, like, dan nyalakan dong tombol loncengnya. Kalau kata Atta Halilintar, itu semua gratis agar kita semua tetap bisa menyajikan konten yang terbaik untuk kalian semua. Dan kali ini saya akan lebih jelas, saya akan lebih gamblang dibanding di video sebelumnya. Saya dituduh masih ambigu, nggak jelas ini mau bagaimana dan sebagainya, terutama tentang Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh. Nah, bagaimana hubungan mereka? Apakah masih bisa lanjut atau tidak? Saya akan bacakan kartunya. Dan kartu itu dimulai dari kartu The Eight of Swords atau 8 pedang. Kartu ini menunjukkan seorang wanita duduk bersimpuh, ditutup matanya, seakan-akan dia terbelenggu karena dia terikat di sini. Dia tidak tahu mau pergi kemana, dan ada 8 pedang mengitarinya. Pedang ini menunjukkan sesuatu yang membelenggu dia, buat dia tidak bisa bergerak dan dia terpatri di situ, tidak bisa kemana-mana. Nah, yang tidak banyak disadari adalah sebenarnya salah satu dari pedang itu menancap di belakang dan terhubung di talinya. Sehingga kalau sebenarnya talinya digesekkan, dia juga akan bisa lepas. Dan saat dia lepas, dia sebenarnya bisa membuka penutup matanya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya wanita ini ada di sini karena keinginannya. Dia sengaja tidak melepaskan tutup matanya karena dia takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan apa? Kenyataan bahwa dia, Ayu Ting Ting dan Shaheer, tidak mungkin bersama. Saya ulangi sekali lagi. Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh tidak mungkin bersama. Kurang sekali lagi. Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh tidak akan bisa bersama karena Ayu tahu apa yang harus dilalui agar mereka bisa bersama, dan Shaheer pun tahu apa yang harus dilalui untuk bisa bersama dengan Ayu. Apakah mereka punya simpati? Ya, saling simpati satu sama lain. Punya perasaan? Ada. Tetapi mereka cukup pintar dan tahu dan logis untuk mereka sadar bahwa mereka tidak akan bersama. Ini dilihat dari banyak hal, mungkin dari keyakinan, tempat mereka tinggal, tempat mereka berkarir, dan kondisi yang dialami oleh mereka berdua. Ayu pun sudah tidak sendiri, sudah ada Bilqis menemani. Walaupun Bilqis terucap ingin punya orang tua atau ayah seperti Shaheer, mereka tidak akan bersama. Menurut siapa? Menurut Denny Darko. Semoga salah, saya juga berharap begitu. Tapi saya jarang salah biasanya. Nah, jadi ini adalah jawabannya. So, jangan ditanya-tanya lagi ya. Dan ini dilihat dengan bagaimana Ayu berhati-hati sekali memilih pendamping hidupnya. Dan ini pula adalah alasan mengapa dia tidak bisa bersama Shaheer. Kita lihat di sini, pria ini melihat sesuatu, dan sesuatu itu tampak membingungkan. Saya pengen seperti itu, tetapi saya tahu itu tidak mungkin terjadi. Lalu bagaimana? Ya harus dibukakan kartu yang lain lagi. Tetapi sampai di titik ini, pria yang diidamkan bukan yang sekarang. Siapa dia? Belum tahu. Kenapa kok bukan yang sekarang? Karena tidak sesuai dengan bayangannya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Loh, nanti kalau ternyata nggak dapat gimana? Nah, arti kartu ini pun juga seperti itu. Di kartu tarot yang lain ada, kalau mungkin mau di googling, namanya Rider Waite. Sebenarnya gambar ini diambil dari situ juga.
cawan-cawan yang melayang ini berisikan banyak sekali sesuatu yang tidak pasti. Ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang biasa-biasa saja, dan ada banyak hal yang berbeda-beda. Dan di sini dia seperti memilih lotre, seperti melihat role atau revolver yang diputar. Nah, dia mempertanyakan apakah benar atau tidak, dan dia berharap semuanya sesuai dengan keinginannya, padahal tidak. Ini adalah jawabannya, kenapa bisa seperti itu, dan jadi siapa sebenarnya yang akan mendampingi Ayu. Kalau dilihat di kartu berikutnya, kartu The World, kartu ke-21, digambarkan ada satu siklus, dan siklus itu berhenti di sini. Dan ini semakin menunjukkan pasti bahwa Ayu dan Syahir tidak akan bersama. Sekali lagi, 3 kartu, 2 kartu menyatakan tidak mungkin, 1 kartu menjelaskan kenapa seperti itu. Nah, jika kartu ini muncul, artinya kehidupan akan terlahir kembali. Sesuatu akan mati dan dilahirkan kembali. Sesuatu yang selesai akan memulai sesuatu yang baru. Seperti gambar di belakangnya, ada seekor ular yang memakan ekornya sendiri. Dalam legenda Yunani ini disebut sebagai, ini adalah satu ilustrasi tentang hidup, tentang karma dan reinkarnasi, tentang sesuatu yang selesai itu memulai sesuatu yang baru. Sama seperti saat kita sekolah, kita lulus satu ujian, tidak berarti itu menyelesaikan semuanya. Artinya kita naik kelas, dan di situ kita belajar sesuatu yang baru, memulai yang baru lagi, dan kita akan diuji lagi, dan kita harus lulus lagi, dan begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nah, ini adalah siklus yang dihadapi oleh Ayu. Dia selesai dengan Syahir, dan ini memulai sebuah siklus yang baru. Dan ini menjadi lebih menarik daripada sebelumnya. Apa itu? Kalau saya bilang, kalau lihat sesuatu yang berputar, itu seperti sesuatu yang lama terjadi kembali. Kalau saya lihat, kalau boleh saya beropini secara pribadi tidak berdasarkan kartu ini, sepertinya Ayu Ting Ting ini jatuh cinta kepada Syahir, atau dia memiliki rasa terhadap Syahir karena Syahir ini mirip dengan seseorang yang dulu diidolakan oleh Ayu. Ingat, di salah satu video 4 atau 5 tahun yang lalu di acara Facebookers, saya pernah meramal Ayu akan bertemu, Facebooker atau campur-campur saya lupa, akan bertemu seorang bukan dari Indonesia, berhidung mancung, ada brewoknya, dia mungkin orang India dan sebagainya. Mungkin nanti akan saya kasih linknya, dan Anda lihat saya meramalkan itu. Nah, ternyata baru sekarang saya sadar, sepertinya Ayu Ting Ting jatuh cinta pada sosok itu tadi karena sesuai dengan seseorang yang mungkin, saya bilang mungkin, diidolakan dari masa dulu, saat Ayu sebelum menjadi artis, saat Ayu melihat sosok ini masih seperti seorang Syahir Sheikh. Tinggi, besar, ada brewoknya, dan orang itu kita kenal sekarang dengan nama panggilan Igun. Betul atau tidak? Saksikan video berikutnya. Apakah betul Ayu Ting Ting dan Igun akan bersama, ataukah ada pemain baru? There's a new challenger di sini, seperti games Street Fighter di kaos yang saya pakai. Ini orang yang juga dari luar negeri, sama-sama mancung, sama-sama mukanya sedikit timur tengah. Tapi saya lihat ini semua sepertinya satu hal yang mungkin dulu Ayu nggak pernah sadar, nonton di televisi, buka majalah Aneka, lihat sosok Ivan Gunawan yang macho, dan jadi seorang pria yang macho sekali, dan dia sepertinya terbayang-bayang sehingga dia cari yang seperti itu. Tapi ini hanya pendapat saya. Kalau salah atau tidak, saya seeker sekalian yang akan menentukan. Tapi sebelum saya menjawab itu, izinkan saya menutup videonya. Tambah penasaran kan? It's okay, 1 hari 1 video, besok kita lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Denny Darko.
Semoga bahagia.